Fenomena meningkatnya kasus kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak, salah satunya kasus pelecehan dan eksploitasi seksual di Indonesia, masih menjadi permasalahan serius. Di tengah era digital, modus operandi pelaku dari kasus pelecehan seksual terhadap anak semakin beragam. Salah satunya memanfaatkan media online melalui lingkup terdekat yakni keluarga. Dan saya berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Dan saat ini setelah bersama dengan AKBP Emma Rahmawati, SIK, Kanit PPA, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung mengenai bagaimana penanganan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Halo Ibu Emma. Halo. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu, sebetulnya kunjungan kami ke sini adalah untuk berbincang secara langsung berangkat dari dua kasus viral yang kemarin ini di Tangsel dan di Bekasi, begitu Ibu ya. Kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri dan terlebih lagi dilakukan oleh seorang ibu, Ibu. Ya, betul. Tanggapan Ibu sendiri bagaimana terkait hal tersebut? Memang ya kita digegerkan baru-baru ini dengan perlakuan kekerasan seksual ya yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya. Terhadap anaknya yang notabene ini anaknya masih, artinya yang satu masih di bawah, masih balita ya, yang satu lagi memang sudah berumur sekitar 9 tahun ya. Nah ini memang sangat luar biasa ya kasus ini, kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual terutama terhadap anak ini memang bukan hanya tahun ini ya, setiap tahun lebih, artinya setiap tahun itu memang fluktuatif, tetapi data di kami lebih cenderung memperlihatkan peningkatannya. Nah, memang untuk kasus ini miris betul, memang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya, tapi seperti yang fakta yang juga diperoleh oleh penyidik ya, dalam hal ini yang menangani adalah penyidik Polda Metro Jaya, tetapi kami sudah mendapatkan informasi bahwa memang ada latar belakang tertentu sehingga si kedua ibu ini melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya gitu, seperti itu. Itu latar belakangnya itu memang hanya faktor ekonomi kah atau apa ada faktor lain, Ibu? Itu salah satunya faktor ekonomi, karena dari fakta yang ditemukan oleh penyidik bahwa memang awalnya memang si kedua ibu ini berkenalan dengan seseorang melalui Facebook yang dengan akun IS ya. Nah, kedua-duanya notabene sama. Akun pertama kali awalnya si kedua ibu melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya ini karena berkenalan dengan seseorang yang mengendalikan akun Facebook IS. Nah, awalnya mereka diminta untuk melakukan adegan foto dan video yang bermuatan pornografi kepada si pengendali akun IS ini dengan dijanjikan sejumlah uang, dan kebetulan memang pas orang tua ini, si ibu ini memerlukan uang, ya artinya secara ekonomi dia membutuhkan uang tersebut. Untuk update-nya saat ini bagaimana Ibu kasusnya? Nah, update-nya kedua ibu sudah dilakukan penahanan ya terhadap ibunya itu oleh penyidik Polda Metro. Nah, untuk anak-anaknya memang untuk kasus-kasus seperti ini yang kemudian orang tuanya itu menjadi salah satu pelaku, sebetulnya di undang-undang kita kan ada undang-undang bagaimana pengasuhan untuk anak gitu ya. Jadi nanti ini tidak, Polri akan berkoordinasi dengan dinas sosial atau Kemensos untuk melakukan asesmen, untuk melakukan koordinasi nanti anaknya itu akan diasuh oleh siapa. Karena terkait pola pengasuhan ini juga di situ kita punya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak. Jadi nanti akan dicarikan dulu siapa orang terdekat di dalam keluarga tersebut, misalnya garis keturunan dari ayah atau dari ibu. Nah, nanti siapa yang paling layak untuk mendapatkan pengasuhan terhadap anak ini. Kalau baik kasus gitu Ibu, berapa lama prosesnya itu? Assessment, bahkan hingga nanti proses assessment itu kan butuh waktu Ibu ya? Iya, itu. Nah, nasib anak ini gimana? Pasti kan juga ada trauma begitu Ibu ya? Ya, betul. Apakah ada pembinaan Ibu? Ya,
Kalau untuk anak korban memang nanti untuk rehabilitasinya ya, secara kemudian untuk mengatasi trauma. Mungkin kadang-kadang anak-anak itu juga nggak ngerti ini apa sih gitu. Tetapi kemudian kalau untuk umur 4 tahun mungkin daya ingatnya masih belum terrekod mungkin ya. Tetapi kalau umur 9 tahun itu kan sudah ingat betul apa yang perlakuan apa yang dia dapatkan misalnya terhadap dari kasus ini gitu. Nah, itu sudah harus memang betul-betul dilakukan pemulihan secara psikologis ya. Supaya nantinya ya ke depannya juga tidak menjadi menimbulkan trauma yang membekas di dalam diri dia sehingga nanti akan menjadi mengakibatkan hal-hal yang buruk ke depannya gitu. Tapi sudah pasti itu koordinasi dengan psikolog ya, apakah nanti psikologi dia dari dinas sosial atau psikolog dari UPTD PPA misalnya ya yang berwenang untuk melakukan memberikan treatment ya dan pemulihan terhadap si korban ini. Nah, itu proses pembinaannya berapa lama Ibu? Apakah seterusnya sampai anak hingga nanti usia dewasa atau ada usia-usia tertentu saja? Ya, itu tergantung kebutuhan. Kan mungkin perkembangan anak ini kan berbeda-beda. Kalau misalnya secara keilmuan psikolog, berarti mungkin berapa kali pertemuan si anak ini ternyata sudah mengalami perbaikan. Si anak ini sudah dianggap bahwa sudah tidak trauma lagi, atau secara psikologisnya, secara kejiwaannya sudah tidak ada dampak lagi. Nah, itu kan secara keilmuan ada nanti di psikolognya yang akan menentukan gitu berapa lamanya. Alat pembuktiannya itu sudah dilaksanakan karena gini, untuk kasus-kasus tertentu misalnya kasus kekerasan seksual, di samping kalau kasus kekerasan seksualnya itu yang meninggalkan bekas, mohon maaf mungkin kekerasan seksual yang terhadap anak perempuan misalnya kan ada menimbulkan bekas tuh, kita lakukan visum. Tapi kalau misalnya untuk anak laki-laki kemudian itu dikira ada, kita sudah lakukan visum, kita akan juga melakukan dukungan visum, misalnya visum psikiatrikum untuk sebagai alat bukti pendukung bahwa memang terhadap si anak itu ada trauma tertentu setelah dia mengalami kekerasan seksual itu. Nah, setelah itu kita dapatkan, kita baru untuk merencanakan untuk dilakukan rehabilitasinya, untuk dilakukan pemulihannya gitu. Ini kan pelakunya sendiri itu keluarga terdekat begitu ya, Ibu ya. Lalu bagaimana hukuman pidana terhadap pelaku, Ibu? Nah, kalau terhadap pelaku terdekat untuk kasus kekerasan seksual yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 maupun 82 itu ada pemberatan 1/3 dari hukuman. Jadi yang dilakukan oleh orang keluarga, kemudian oleh aparat yang memberikan perlindungan anak, oleh residivis atau korbannya lebih dari satu misalnya, itu dilakukan diberikan pemberatan pidana 1/3 dari ancaman hukuman. Iya, 1/3. Iya. Bisa ancaman hukuman itu berapa tahun untuk pelaku? Kalau untuk kasus pencabulan atau persetubuhan itu antara 5 sampai dengan bahkan 20 tahun. Bahkan kalau untuk kasus-kasus tertentu itu ada tambahan tindakan kebiri kimia ya. Mungkin Mbak pernah dengar ya, kebiri kimia. Kebiri kimia. Ya, itu di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak paling terakhir, yang kedua itu pasal khusus untuk kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap anak itu bisa hakim menambahkan pidana berupa tindakan kebiri kimia. Ibu, jika kita melihat kasus ini kayak nggak pernah kunjung selesai begitu Ibu, bahkan terus meningkat dan modusnya pun kian berkembang begitu kan. Kompleks Lalu langkah apa yang diambil Polri untuk mitigasi kasus-kasus barunya, Ibu? Ya, artinya kalau misalnya untuk untuk mitigasi kita kan selain sebetulnya kalau di Barreskrim sendiri kami kan memang tupoksinya adalah penegakan hukum ya. Tetapi melalui penegakan hukum ini juga sebetulnya kita juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dengan diprosesnya secara hukum kasus ini bahwa kasus seperti ini dipidana loh, pidananya sekian. Undang-Undang Perlindungan Anak ini juga dirubah kembali dengan menambahkan tindakan kebiri kimia dan pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas dari pelaku. Sebetulnya itu menjadi salah satu upaya untuk kita pencegahan ya ke masyarakat bahwa kasus seperti ini ternyata ancaman hukumannya tinggi, bahkan ada tambahan. Cuman memang ketakutan masyarakat mungkin, waduh, saya kalau melapor nanti takut dilaporkan balik gitu kan. Karena pencemaran, tidak usah takut.
takut karena di dalam Undang-Undang LPSK pasal 10 bahwa si yang melapor itu hak untuk korban untuk tidak dilaporkan kembali, tidak dilaporkan balik, dan seseorang yang memberikan informasi atau pelapor itu tidak bisa dilaporkan secara pidana maupun perdata atas pelaporannya itu. Jadi memang udah sangat dilindungi oleh undang-undang. Bahkan di dalam undang-undang TPKS itu hak keluarga korban untuk tidak dilaporkan juga ada diatur. Jadi hak korban, hak keluarga korban, hak pendamping, hak ahli itu tidak bisa dilaporkan balik secara perdata maupun pidana. Siapapun sebetulnya, mau tetangga yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana itu informasikan saja ke aparat misalnya, atau ke lembaga-lembaga pemerhati perempuan dan anak. Nanti biar lembaga-lembaga tersebut atau kami yang menjangkau, supaya artinya harus dilakukan proses hukum supaya ada efek jera dan si pelaku harus dihukum, mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan tidak lagi nanti ada korban-korban lain yang terutama itu. Dan penanganan terhadap si korban yang harus kita lakukan. Terima kasih Bu Emat, Sama-sama, Ibu, sehat selalu. Mbak. Demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan pengetahuan publik akan berbagai informasi terkini, membuka kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya Mentari Tanzil, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam presisi.